Nita ini sepertinya dalam bahaya. Ia memiliki tubuh yang sempurna. Makan dengan porsi besar namun tidak gemuk. Baru saja ia menghabiskan makanan di atas meja. Lalu melihat timbangan. Apa? Angka menunjukkan ia hanya naik kurang dari 0,5 gram. Dia merasa puas. Ia pikir ini efek dari berolahraga. Beberapa hari ini, ia tidak tahu bahwa ada hantu pemakan yang hidup sebagai parasit pada dirinya. Gym tempat wanita bernama Alice ini pergi. Tidak ada yang aneh di sana. Hanya tempat gym biasa untuk orang berolahraga. Ia memakan semua dengan gila tanpa menjadi gemuk. Hari ini, tokoh utama yang memiliki kemampuan melihat makhluk astral sejak kecil datang ke gym tersebut. Alice tidak sengaja bertemu dengannya. Sembari meminum secangkir kopi manis, di belakangnya, makhluk itu kembali muncul. Hantu parasit pemakan inang. Makhluk itu terus-menerus memakan lemak dan energinya. Sunmi pertama kali melihat jenis hantu semacam ini. Dia merasa itu sangat aneh. Sunmi terus memantau. Kemudian barulah menyadari bahwa hantu itu tampaknya parasit di tubuh wanita itu. Hal buruk akan terjadi jika ini terus berlanjut. Sunmi pulang ke rumah. Dia mencari tahu. Ada 2 orang yang meninggal karena anoreksia. Dan kebetulan mereka menjadi anggota gym ini. Sunmi merasa ini bukan sebuah kebetulan. Sementara Alice saat ini masih makan dengan porsi gila. Namun yang mengkhawatirkan, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Alice mengajukan penandatanganan kontrak. Pihak perusahaan terkejut, bertanya, "Kenapa kamu sangat kurus, padahal tidak menderita anoreksia?" Alice dengan bangga berkata, "Aku bisa makan banyak, hanya saja tidak bisa gemuk. Karena aku membuat tato penurun berat badan melalui seorang kenalan. Bagaimana mungkin tato kecil ini membantu menurunkan berat badan? Pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya." Sunmi memakai gaun cantik untuk datang ke bar. Karena ia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa. Dia datang ke sini untuk menangkap hantu. Orang-orang di bar, hampir semua orang, semua memiliki tato dengan pola yang sama. Ternyata hantu pemakan ini berasal dari tato, lalu menjadi parasit pada manusia. Menyedot lemak dan energi manusia, sampai energi inangnya habis dan berakhir mati. Alice terlihat sekilas ada di keramaian. Ia berbincang dengan teman, lalu tiba-tiba pergi. Sunmi segera mengejarnya. Alice sedang merias wajah di depan cermin. Lihatlah sesuatu di wajahnya. Lingkaran hitam yang parah. Ia terlihat sangat mengkhawatirkan. Sunmi sengaja berbicara dengan keras. "Oh, saya sangat gemuk hari ini. Sangat mengganggu." Dan pura-pura terkejut melihat Alice yang seorang artis. "Saya sangat iri dengan Anda. Bagaimana Anda bisa sangat kurus?" Alice mulai merasa bangga dan menjawab, "Saya tidak akan gemuk bahkan jika saya makan banyak." Sunmi menjawab, "Bisakah hal seperti itu terjadi pada saya?" Alice menatapnya. Kemudian, "Atau kau ingin aku membuatmu seperti ini juga?" Alice mendekat, lalu menyentuh bahu Sunmi. Kemudian, tato di bahu Alice terbelah menjadi 2 bagian. Setengah tato itu berpindah ke pundak Sunmi. Pada saat yang sama, pemeran utama pria datang ke sini. Ogong, dia mengenakan jaket bulu. Dia adalah seorang monster. Ia menandatangani kontrak dengan Sunmi. Keamanan Sunmi harus dilindungi. Baru saja ia masuk bar. Dia melihat hantu parasit sedang beraksi di tubuh Alice. Ia berjalan ke arah Alice, menyeka rambutnya. Dia sedang berusaha menghilangkan parasit itu. Wow, dia berakting seperti pria yang keren. Setelah berbincang, Ogong menamparkan tato di tubuh Alice. Hantu parasit itu segera keluar. Setelah parasit itu menghilang, Alice jatuh pingsan. Ogong tidak tertarik berlama-lama. Dia harus segera menemukan Sunmi. Dia menemukan Sunmi dalam gaun merah. Ia sedang makan dengan santai. Tiba-tiba, dia melihat ada juga tato di tubuh Sunmi. Ia segera memegangnya untuk menyingkirkan tato itu. Sunmi sedikit kesal. "Saya masih ingin menikmati makan banyak tanpa menjadi gemuk. Tetapi sekarang, mereka harus segera menemukan tubuh hantu parasit itu untuk sepenuhnya menghilangkan dia." Keduanya datang ke tempat gym. Gym ini luar biasa. Semua tamu di sini sangat ingin menjadi kurus. Pada saat ini, pelatih di gym merekomendasikan kepada pelanggan tato yang bisa membuat seseorang tetap kurus. Sunmi menganggap pelatih itu si pembuat hantu parasit. Dia dengan tegas mendatangi pelatih dan menyodorkan tato itu. Pelatih sepertinya tidak tahu mengenai hantu parasit. Dia baru saja mengetahui tato ini bisa membuat seseorang kurus. Dia hanya ingin menggunakan tato ini untuk menghasilkan uang. Karena hantu parasit ini bukan dari pelatih. Dari mana hantu ini berasal? Saat mereka berdua bingung, di sekitar mereka ada seorang wanita yang sangat ingin kurus. Wanita itu akan menikah, tetapi dia tidak bisa menurunkan berat badannya. Melihat angka pada timbangan, dia sangat kesal.
Sunmi berbalik, melihat pemandangan yang luar biasa. Wanita itu diselimuti kabut hitam dari timbangan. Ternyata, timbangan berat badan ini adalah tubuh hantu parasit. Orang yang putus asa ingin menurunkan berat badan. Setiap kali mereka melihat angka di timbangan, mereka akan merasa tertekan. Semakin lama, ada terlalu banyak emosi negatif dalam timbangan itu. Emosi negatif inilah yang akhirnya membentuk hantu parasit. Sunmi berteriak meminta wanita itu turun dari timbangan. Tetapi terlambat, hantu sudah menempel pada wanita itu. Diiringi teriakan, Sunmi berhasil mengeluarkan hantu itu. Hantu parasit berjalan menuju Sunmi. Inilah momen penting. Sunmi meneriakkan nama penjaganya. Ogong muncul untuk mengusir hantu itu. Kemudian ia mengangkat dumbbell dan menghancurkan timbangan. Setelah rumah hantu itu dihancurkan, hantu parasit menghilang. Inilah sepotong kisah dalam drama Korea berjudul Hwayugi. Perlu diingat, menurunkan berat badan itu butuh proses. Menggunakan metode penurunan berat badan yang salah, pasti akan ada konsekuensinya. Pilihlah metode menurunkan berat badan dengan benar. Semuanya, tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.